Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Betapa kita bersyukur Tuhan memperkenankan kita memasuki bulan November tahun 2021 ini. Betapa ajaib penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu Saudara. Terbukti bahwa bagaimanapun keadaan yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia selalu menyertai kita. Kalau kita boleh ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita mau dengar dan pelajari pada saat pagi hari ini menghayati keberadaan dan tanggung jawab para pengikut Kristus. Ya, kita akan lihat di sana Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita untuk menghayati keberadaan dan tanggung jawab pengikut Kristus. Bahwa kita ini semua adalah pengikut Kristus. Betapa penting bagi kita untuk menghayati, menyadari keberadaan diri kita, sehingga kita tahu bagaimana tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kesadaran atau penghayatan tentang keberadaan diri kita itu sangat berkaitan erat dengan peranan tanggung jawab kita. Ketika seseorang tidak memahami keberadaan dirinya, dia tidak bisa melakukan fungsinya dengan benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat penting kita kembali diingatkan, diajarkan tentang keberadaan kita semua dan juga tentang tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Oke baik, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya rindu sekali lagi kita baca bersama-sama lagi Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya, puji Tuhan. Peranan ataupun juga keberadaan Bapak Ibu Saudara yang sangat berkaitan erat, itulah yang dituliskan oleh Petrus kepada anak-anak Tuhan sebagai para pendatang. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus ini Bapak Ibu Saudara, Petrus dalam suratnya itu menyatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu disebut orang-orang pendatang, di mana mereka tersebar di beberapa daerah seperti di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Di sini dijelaskan tentang keberadaan dan juga tanggung jawab mereka Bapak Ibu Saudara sebagai pengikut Kristus di tempat dimanapun mereka berada. Jadi surat ini ditujukan oleh Petrus kepada orang-orang percaya yang pergi merantau. Dan di tempat perantauan itu, kalaupun mereka berada di tempat yang asing, hendaklah keberadaan mereka tentang dirinya jangan sampai hilang. Dan peranan tanggung jawab mereka juga sebagai pengikut Kristus jangan sampai tidak kelihatan, jangan sampai tidak nampak. Itu harus nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Nah, jadi sangat penting ini, surat ini dituliskan kepada orang-orang yang sudah mengenal Kristus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita tersebar di berbagai tempat. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara, kita tersebar di beberapa tempat, di beberapa daerah. Kita harus menyadari keberadaan kita, bahwa kita adalah pengikut Kristus di tempat itu, di daerah itu.
Dan kemudian kita harus menyadari bagaimana peranan tanggung jawab kita di tempat di mana Tuhan utus kita, di tempat di mana Tuhan tinggal kita berada di sana. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Itulah yang diingatkan oleh Petrus kepada orang-orang percaya sebagai pendatang-pendatang. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, keberadaan diri setiap pengikut Kristus menurut ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ini dan juga dari 1 Petrus ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa keberadaan diri setiap pengikut Kristus telah memperoleh belas kasihan Allah. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan tadi di sana, kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi keberadaan kita Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang telah beroleh belas kasihan dari Allah. Belas kasihan dari Allah itu adalah oleh karena inisiatif dari Allah. Itu adalah kedaulatannya Bapak Ibu Saudara. Kita ini sebenarnya orang-orang yang tidak dikasihani karena memang sudah semua rusak, jatuh dalam dosa. Tetapi oleh belas kasihan dari Allah, Dia datang dan menyelamatkan kita. Jadi keberadaan kita Bapak Ibu Saudara yang selalu kita hayati dan sadari, kita adalah orang-orang yang telah memperoleh belas kasihan dari Allah. Berarti kalau Bapak Ibu kita menyadari bahwa kita orang yang telah memperoleh belas kasihan dari Tuhan, itu selalu mengingatkan kita supaya selalu rendah hati. Karena kalau tanpa belas kasihan Tuhan, hidup kita tidak berarti. Berarti keberadaan kita dimanapun berada, jadilah orang-orang yang rendah hati. Karena apa? Karena kita memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Tidak ada dasar untuk tinggi hati, tidak ada dasar untuk sombong. Karena kalau bukan belas kasihan Tuhan, kita tidak ada arti apa-apa. Ini yang diingatkan oleh Petrus kepada para perantau, supaya jangan sampai lupa diri keberadaannya. Karena kalau sudah di perantauan begitu asik dengan berbagai situasi keadaan, lupa akan keberadaan dirinya. Makanya diingatkan, hei kamu orang-orang percaya yang tersebar di Pontus, Kapadokia, Galatia dan lain sebagainya, ingat bahwa kalian adalah orang-orang yang telah memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Selalu rendah hati dimanapun berada, bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan belas kasihannya kepada kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, selain keberadaan kita adalah orang-orang yang telah memperoleh belas kasihan Tuhan, kita telah berada dalam terang. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berarti Bapak Ibu Saudara, pola kehidupan kita berbeda. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sehingga kita hidup dalam terang. Bahkan dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 14a, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Oh, Petrus bilang, jangan sampai lupa kalian di perantauan itu ya. Kalian adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Sementara orang-orang di sekitar kalian masih hidup dalam kegelapan. Jangan sampai ikut terbawa ke sana. Mulai samar-samar kehidupannya dan akhirnya mulai gelap. Sama seperti orang dunia. Padahal kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Makanya diingatkan keberadaan diri kita. Kita adalah orang-orang yang telah berada di dalam terang. Bahkan kamu adalah terang dunia. Berarti Bapak Ibu Saudara, pola hidup kita berbeda di tempat di mana kita berada. Ini yang diingatkan oleh firman Tuhan. Sadari, hayati keberadaan kita. Kita bukan lagi orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Kata-kata kita, sikap kita, perilaku kita berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang dalam kegelapan kata-katanya kasar, kotor dan lain sebagainya. Tapi orang yang sudah ada dalam terang, yang sudah diterangi oleh Tuhan, hati pikiran kita, kata-kata yang benar, kata-kata yang membangun, kata-kata yang melengkapi. Kalaupun memberikan masukan, memberikan kritikan, tetapi berhikmat. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi beda. Keberadaan itu sangat penting. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Eklesia. Makanya nama gereja kita ini Eklesia. Nanti tahun depan Bapak Ibu Saudara mulai berkunjungan aktif kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan.
2 tahun ini karena memang keadaan ini ya kita membatasi apa semua. Kami tetap doakan dan apa semua kalau ada yang menghubungi untuk dilayani, kami akan melayani dan semua karena masih banyak protokol kesehatan. Tapi kita berdoa untuk tahun depan sudah bisa kita mulai berkunjungan Bapak Ibu Saudara. Dan dalam berkunjungan nanti yang kita akan bahas apa artinya eklesia, supaya Bapak Ibu Saudara jangan hanya tahu bahwa kita ini disebut GKI Eklesia Bima. Apa itu eklesia? Karena kalau kita tahu itu arti eklesia, berarti kita yang ada di dalamnya ini. Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, kemudian diutus kembali kepada dunia, kepada kegelapan untuk jadi terang. Itulah eklesia. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, semakin tahun ke depan ini, oleh anugerah Tuhan kita semua semakin dewasa dalam iman, semakin kita melakukan yang terbaik selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup yang singkat di dunia ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kemudian kalau kita perhatikan, selain kita telah berada dalam terang, kemudian di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, kita ini adalah bangsa yang terpilih. Jadi kita adalah bangsa yang terpilih. Kalau yang terpilih itu berarti dihususkan Bapak Ibu Saudara, dipisahkan, karena ini adalah sesuatu hal yang terpilih. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini semua keberadaan kita adalah orang-orang yang terpilih, bangsa yang terpilih. Jadi kalaupun Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, di perantauan dimanapun, kita harus menyadari bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan, yang dikhususkan oleh Tuhan, yang dipisahkan dari pola hidup duniawi ini. Beda ini Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya tetap menjadi berkat, menjadi kesaksian. Itu diingatkan oleh firman Tuhan melalui Petrus di sini. Kita adalah bangsa yang terpilih. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, bangsa yang terpilih. Tadi Bapak Ibu kesini, sebelum kesini pasti semua mungkin lihat dirinya di cermin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada nggak datang tadi tanpa bercermin tadi? Mungkin juga ya, lupa juga Pak tadi ya, karena istri saya masih lama pakai tadi, dia bersolek akhirnya saya juga lupa jadinya. Nah gitu. Nah perannya juga saya tadi mau lihat tadi ya, tapi kami kan hanya satu, apa itu cermin lihat tadi. Istri saya masih udah akhirnya saya lupa, gak apa-apa ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu bercermin, lihatlah ini adalah bangsa yang terpilih. Amin. Bapak Ibu Saudara adalah bangsa yang terpilih ya. Bagaimanapun wajah kita bentuknya, yang terpilih, dipilih oleh Tuhan. Dan ditempatkan kita di mana berada, kita adalah bangsa yang terpilih. Jadi kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita itu luar biasa di dalam Tuhan. Bangsa yang terpilih. Dan kemudian dikatakan imamat yang rajani. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang mempersembahkan persembahan rohani. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Apa dikatakan di firman Tuhan di sini? Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mempersembahkan persembahan rohani. Jadi kita semua ini keberadaan kita lah imamat yang rajani. Kita semua lah pelayan-pelayan Tuhan ya. Bukan hanya pendeta saja yang sekolah teologi pelayan Tuhan. Semua yang percaya kepada Yesus disebut pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jadi ketika ditempatkan dimanapun, di perantauan dimanapun, kalian adalah sebagai hamba-hamba Allah. Diingatkan oleh Petrus kepada orang-orang percaya itu. Dan kita pun diingatkan dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dan kita sangat bersyukur. Pertanyaannya, adakah kita menyadari hal itu? Bahwa ketika dimanapun kita berada, ternyata kita adalah hamba-hamba Allah. Wah, bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita lihat di sini, kamu adalah bangsa yang kudus. Kita telah ditebus oleh darah yang mahal. Wah, haleluya. Kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Inilah darah yang mahal, yang tak ternilai harganya Bapak Ibu Saudara, yang memberikan kita pengampunan, yang memberikan kita keselamatan. Mari kita baca sama-sama dulu Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu,
itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya, dengan harga yang mahal, luar biasa. Diberikan kita keselamatan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, Tuhan berikan aku kesehatan, berkatilah usahaku, berkatilah pekerjaanku, berkatilah pekerjaanku Tuhan. Tuhan tolong Engkau memberikannya. Tuhan berikan. Tapi kadang-kala kita mulai menunggu bagaimana? Mulai kita bertanya, Tuhan apakah Engkau masih mendengarkan doaku? Saya sudah berdoa seperti ini, tidak ada jawaban. Bagaimana bukti kasih Tuhan kepada saya? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa terjadi seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Di mana bukti Tuhan mendengar doa saya? Di mana bukti Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada saya? Kadang-kala Bapak Ibu Saudara, pokok doa kita itu hanya seputar kehidupan dunia ini. Kalau Yesus bilang, oh, yang kamu minta itu kan masih sangat kecil. Nah, ini darahku sudah kuberikan, nyawaku sudah kuberikan, yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Masa gara-gara belum saya jawab kamu tentang cita-citamu, tentang kesuksesan usahamu dan lain sebagainya, kamu langsung berkata Tuhan tidak memberi yang terbaik kepada saya, tidak mendengarkan doa saya. Buktinya aku telah memberikan nyawaku, apalagi yang lebih besar daripada itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan yang termahal, yang terbaik kepada kita, yaitu pengorbanannya di kayu salib, yang memberikan kita keselamatan. Jadi kita tidak boleh kecewa terhadap Tuhan. Kalaupun kadang-kala doa-doa kita semuanya belum langsung dijawab, langsung diberikan, tetapi yang jelas Dia sudah memberikan yang terbaik, yang termahal dalam kehidupan kita. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Jadi kita adalah bangsa yang kudus, yang sudah ditebus. Kemudian dalam 1 Petrus 1 ayat 2, mari kita baca Bapak Ibu Saudara sama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Mari kita baca ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 2. 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera tambah atas kamu. Dikatakan di sana yang dikuduskan oleh Roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita telah dikuduskan oleh Roh. Makanya kita disebut orang-orang kudus, bangsa yang kudus. Bahkan kemudian di dalam ayat yang ke-23 dari pasal 1 itu saya baca untuk kita, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Telah dilahirkan kembali, manusia baru Bapak Ibu Saudara. Makanya keberadaan kita semua, kita adalah bangsa yang kudus, yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Itu keberadaan kita yang perlu sadari. Sehingga tidak ada lagi merasa bersalah, tidak ada lagi merasa tidak layak. Ketika dikasih satu pelayanan, aduh Pak Pendeta mohon, saya belum merasa layak untuk hal itu, karena saya satu pun di antara kita ini tidak ada yang layak kalau bukan Tuhan yang melayakkan kita. Satu pun di antara kita ini tidak ada yang bisa disebut kudus kalau bukan Tuhan yang menguduskan kita. Justru Bapak Ibu Saudara, ketika dipercayakan suatu pelayanan, puji Tuhan saya bersyukur. Mari Tuhan tolong saya, berikan saya hikmat, berikan saya kemampuan untuk melakukannya bagi kemuliaan nama-Mu. Karena kesempatan ini mungkin ini yang terakhir sekali. Kita nggak tahu kesempatan itu tidak terulang kedua kali. Sering sekali Bapak Ibu sudah terlewatkan. Makanya Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita dilayakkan oleh Tuhan. Keberadaan kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Dan kemudian dikatakan di sana, keberadaan kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ini keberadaan kita Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah milik Allah yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, ketika dimanapun dan sampai kapanpun. Allah sang pemilik berdaulat penuh kepada umat kepunyaannya. Nah, kalau kita menghayati yang ini,
bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, setan iblis pun nggak bisa mengganggu-gugat. Betapa Bapak Ibu Saudara dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita bersyukur. Dikatakan walaupun kalian pergi di perantauan, ingat bahwa kalian adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang memimpin, yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kalian. Dia katakan kepada para pendatang perantau itu, orang-orang yang percaya. Kepada kita pun diingatkan, diajar oleh firman Tuhan saat ini, bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah, milik Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Yohanes itu, kita ada dalam tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kita dari tangannya. Luar biasa. Karena Bapa kita itu lebih besar daripada siapapun. Nah, kalau kita yakini keberadaan diri kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan, ketika dimanapun berada, tidak dikuasai ketakutan, kesematan, kebimbangan. Kita adalah milik Tuhan. Itu yang kita imani, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu luar biasa kalau kita perhatikan keberadaan kita. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wah, adakah Bapak Ibu menyadari hal ini? Keberadaan kita yang begitu hebat, luar biasa dari Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara menyadari, menghayati keberadaan ini, maka Bapak Ibu Saudara akan melanjutkan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi peranan, sehingga kita dipilih oleh Tuhan, sehingga kita dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kita umat kepunyaannya. Apa tanggung jawab kita? Apa peranan kita? Diingatkan lagi di sini Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat peranan tanggung jawab kita yang pertama adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah menggenggammu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Menceritakan, memberitakan bagaimana Allah yang kita percaya, yang darinya hidup kita hancur-hancuran karena dosa, tapi kita adalah orang yang beroleh belas kasihan, dipilih oleh Tuhan. Ceritakan itu Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, peranan tanggung jawab kita selain menceritakan itu, memiliki cara hidup yang baik dimanapun berada. 1 Petrus 2 Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-12. Kita akan baca sama-sama. Saya ajak kita membaca sama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Oke, baik, 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Dia melawan mereka. Miliki cara hidup yang baik. Sebagai perantau pendatang, miliki cara hidup yang baik. Jangan miliki cara hidup seperti orang-orang yang hidup di sekitar kamu, supaya Tuhan dipermuliakan. Dan ketika mereka mau berbicara hal-hal yang mau dipindahkan, mereka tidak bisa, karena kamu benar-benar menunjukkan perilaku yang baik, yaitu memiliki cara hidup yang baik. Ini peranan tanggung jawab kita yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu memiliki cara hidup yang baik dimanapun kita berada, karena kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Kemudian peranan kita yang ketiga apa Bapak Ibu Saudara? Tunduk karena Allah kepada semua lembaga manusia yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Apa dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara? 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalau kita perhatikan di situ, dan kemudian sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Nah, taat tunduk kepada pemerintah dikatakan, di mana mereka diutus untuk menghukum orang-orang jahat, tapi menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, terus bagaimana pemerintah kalau pemerintah kita begini-begini? Doakan, karena semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita tahu dalam kita bahwa pemerintah itu hamba Allah. Kita berdoa untuk mereka, lakukan yang terbaik bagi bangsa kita, bagi daerah kita Bapak Ibu Saudara. Jadi ini menjadi tanggung jawab sebagai orang-orang yang percaya. Dan kemudian selain kita tunduk karena Allah kepada lembaga pemerintah, maka hidup sebagai orang yang merdeka yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Ini tanggung jawab kita.
Kita orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah dimerdekakan, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan hal-hal yang jahat, dengan hal-hal yang salah. Nah, ada banyak yang sedemikian, sudah merdeka, tapi kemudian hidup dalam perhambaan. Diingatkan kepada mereka, tanggung jawab adalah supaya hidup sebagai orang-orang yang merdeka, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ini peranannya. Dan kemudian peranannya hidup sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Bahwa kita adalah hamba-hamba Allah, hidup sebagai hamba Allah. Dan yang terakhir, menghormati semua orang, mengasihi dan takut akan Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-17. Dikatakan dalam firman Tuhan di sana, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Ini peranan, ini tanggung jawab kita. Hormati semua orang, mau kaya, mau miskin, mau besar, mau kecil, bagaimanapun latar belakangnya, Bapak Ibu Saudara, tunjukkan rasa hormat dari hati kita. Karena kita adalah umat kepunyaan Tuhan, bangsa yang terpilih, jadi berkat, jadi kesaksian, Bapak Ibu Saudara. Menghormati semua orang, bukan menghormati orang-orang yang tertentu, Bapak Ibu Saudara, tapi menghormati semua orang. Karena semua orang adalah ciptaan Tuhan. Kita semua adalah bersaudara, saling menghormati. Perbedaan memang banyak, tetapi saling menghormati itu penting. Apalagi kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, itu peranan tanggung jawab kita, menghormati semua orang. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara mengerti, memahami keberadaan kita, sekaligus peranan tanggung jawab kita. Untuk mengakhiri khotbah ini, saya akan memberikan sebuah cerita. Ada 2 anak remaja, yaitu anak remaja ini dua-duanya mereka adalah anak gelandangan. Jadi Bapak Ibu tahulah, kalau disebut anak remaja kemudian gelandangan, berarti hidupnya tidak karu-karuan. Ya, luntang lantung sana sini, dan kemudian hidup semaunya apa semua. Ini ada 2 remaja, anak laki-laki, 2 remaja. Mereka adalah anak yang gelandangan. Hidup mereka begitu kacau. Tapi kemudian ada seorang bapak datang menemui mereka. Dan bapak ini juga begitu kasihan melihat ini anak-anak ini, remaja-remaja ini, waduh sayang sekali. Mereka remaja-remaja tapi hidupnya gelandangan sedemikian. Ikut sama saya. Diajak mereka. Setelah itu diajak ke rumahnya. Terus bapak ini mulai bercerita, mulai diberikan arahan-arahan, mulai diberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Mereka dengar. Dan setelah itu bapak ini memberikan mereka tanggung jawab. Karena dibilang mulai sekarang kalian bersama saya, ya. Nah, jangan lagi hidup gelandangan, bersama dengan saya, ya. Kemudian ada tanggung jawab yang saya berikan sama kalian. Ada pekerjaan ini, pekerjaan ini. Oke? Ya. Satu dari remaja ini, wah memang bagus dia. Dia bersyukur. Dia menyadari bahwa dulu dia adalah orang yang gelandangan. Sekarang seorang ayah, seorang bapak, kok ada tiba-tiba datang mengangkat dia dari tempat luntang lantung itu. Dinasihati, diarahkan, diberikan tanggung jawab. Dia mensyukuri itu, sehingga tanggung jawab yang kecil yang diberikan dia lakukan dengan baik. Akhirnya bapak ini lihat, wah bagus sekali, dia bisa dipercayakan ini. Hal yang kecil dia bisa dipercaya. Kemudian diberikan tanggung jawab lagi yang lebih besar lagi. Wah, itu salah satu anak remaja itu. Tapi kalau yang satunya, dia lain. Mulai dia sombong, ya. Ketika diberikan tanggung jawab ini, pertama dia diberikan tanggung jawab, kamu akan ini. Kemudian dia bertindak seperti seorang bos, menjadi seorang anak ini, ya. Kemudian akhirnya dia hanya suka memerintah saja. Tidak lagi mau ikut bekerja apa semua. Ini anak yang satunya ini yang matang. Dia tidak menyadari lagi keberadaannya dulu dengan yang sekarang. Dia mulai sombong. Dia tidak tahu bagaimana keberadaan dirinya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bapak ini kecewa. Dia bilang, kamu ingatin gak bagaimana dirimu tentang langsung sana itu? Saya hanya karena kasihan dari kalian, makanya saya bawa balik ke rumah ini. Kemudian saya kasih nasihat, arahan, saya pelihara kalian, berikan tanggung jawab. Tapi ketika saya berikan tanggung jawab sama kamu mulai sombong. Dalam kesombonganmu itu juga kamu malas, tidak melakukan tanggung jawabmu. Saya sangat kecewa dengan apa yang kamu lakukan.
oke lah, masih diberikan kesempatan untuk kamu bisa berubah. Tapi kalau tidak, ya udah, mungkin tidak lagi kamu tetap di sini, dan saya tidak akan berikan lagi tanggung jawab kepadamu untuk apa yang kamu lakukan. Setelah itu dilihat hari bertambah hari, dia tidak ada perubahan. Dia tidak menyadari keberadaan dirinya. Dia tidak tahu peranan penting yang diberikan kepadanya. Dia tidak hargai. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia kembali dalam kehancuran. Tapi anak remaja yang tadinya satu itu, dia menyadari dirinya. Dia selalu rendah hati. Saya punya hidup saya sudah lantung sana sini. Tetapi sekarang saya diberi nasihat, diberikan tanggung jawab. Saya sangat bersyukur. Bahkan dia semakin melakukan yang terbaik. Dan bapak ini begitu bangga, begitu bahagia. Karena apa? Karena dia lihat anak ini adalah anak yang benar-benar menyadari siapa dirinya dan peranan tanggung jawab apa yang harus dia lakukan. Dia lakukan dengan baik. Begitu bangga, begitu bahagia bapak ini. Bapak, ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari keberadaan kita sangat penting sekaligus tanggung jawab kita. Menyadari keberadaan kita sebagai bapak-bapak, sebagai kepala rumah tangga, itu keberadaan kita. Apa tanggung jawab kita? Menyadari keberadaan kita sebagai ibu rumah tangga, apa tanggung jawab kita? Menyadari keberadaan kita sebagai anak-anak, apa tanggung jawab kita? Menyadari keberadaan kita Bapak Ibu Saudara sebagai pimpinan, apa tanggung jawab kita? Menyadari keberadaan kita, kita adalah karyawan, apa tanggung jawab kita? Peranan kita, itu sangat penting. Menyadari keberadaan dan memahami tentang peranan, itu sangat menolong kita untuk menunjukkan identitas kita yang jelas dan juga menunjukkan tanggung jawab yang benar yang kita lakukan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Tuhan pilih, Tuhan panggil, dan diberikan kita tanggung jawab. Puji Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Beritakan perbuatan yang besar dari Dia, memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita menghormati semua orang, kita mengasihi dan takut akan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyatukan hati untuk menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Dan bagi yang melayani kita untuk memberikan perjamuan, saya undang untuk maju ke depan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menyanyikan pujian dari kemenangan iman, nyawaku diberikan. Tuhan telah memberikan yang terbaik, yang termahal dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat firman Tuhan yang ada di roti perjamuan. Dan marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami yang tadinya tidak dikasihani, tetapi kami beroleh belas kasihan. Kami yang tadinya dalam gelap, tetapi Engkau membawa kami ke dalam terang. Engkau telah memilih kami, Engkau telah menguduskan kami, dan kami semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami sangat mengucap syukur betapa ajaib keberadaan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan Engkau memberikan kami tanggung jawab yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mengajar kami, mengingatkan kami, supaya dimanapun kami berada, kami adalah terang, kami adalah saksi, kami adalah berkat. Kami menghormati semua orang dalam nama Tuhan Yesus, dan menghormati terlebih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tangan kami ada roti dan air anggur. Sebelum kami menikmatinya, disucikan, dikuduskan dalam nama Yesus, sehingga sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Kami selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, darahnya yang tercurah dan tubuhnya yang tercabik-cabik sebagai korban yang sempurna, yang memberikan pendamaian, pengampunan kepada kami semua. Bahkan oleh darah dan bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, yang memecah-mecahkannya dan bersyukur serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diantaraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Kami serahkan segenap tubuh, roh dan jiwa kami kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang memberkati kami. Roh Kuduslah yang menolong kami ya Tuhan, untuk selalu menginsapkan, menyadarkan kami tentang keberadaan diri kami sebagai pengikut Kristus. Dan Roh Kuduslah yang menolong kami semua untuk kami dapat melakukan peranan tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus dimanapun kami berada, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya, amin.